kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bojong Soang 4, Bapak Ujang Taufik, yang terhormat kepada penyelenggara acara ini, Ibu Ade Mulyani dan Bapak Didik Diana. Lalu yang saya hormati pula Bapak Ibu guru dari SD Negeri Bojong Soang 4 dan SD Negeri Bojong Soang 5 yang telah menyempatkan hadir pada acara pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Meskipun cuaca sedang mendung hujan tadi Ibu ya, Pak, semoga tidak mematahkan semangat kita berkegiatan pada acara diseminasi aksi nyata budaya positif bersama calon guru muda angkatan 7 yang itu ada Ibu Mulyani dan Bapak Didik Diana dari SD Bojong Soang 4 dan SD Bojong Soang 5. Untuk itu sebelumnya saya sebagai pembicara izinkan saya memaparkan kegiatan pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bojong Soang 4, lalu ada pemaparan materi oleh Bapak Didik Diana dan Ibu Ade Mulyani, lalu yang selanjutnya ada sesi tanya jawab dan doa dan penutup. Untuk pembukaan saya akan marilah kita panjatkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir. Yang selanjutnya ada sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Ujang Taufik. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Faqad ta'ala fi kitabihil karim wa huwa as-sadiqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat alaihim. Kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan ini selain memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kudrah iradah biillah hari ini kita dapat berkumpul bersua dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan rahmat, bimbingan dan petunjuk yang menjadi tujuan dari acara ini dapat tercapai. Salawat salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam habiban wa nabiyyan dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada para keluarganya, kepada para sahabat sampai kepada kita yang mengikuti ajarannya. Yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu SDN Bojong Salam 4 dan Bojong Salam 5, dan yang terhormat dan juga terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu materi, yaitu Bapak Didik Diana dan Ibu Ade Mulyani di acara ini. Bapak Ibu sekalian, bahwasannya sebagaimana telah kita agendakan, acara ini seyogianya mulai pada jam berapa ya? Jam 9 mau itu agenda. Dan juga itu adalah rencana manusia. Mungkin karena kita tidak tahu apa yang terjadi dan Allah memberikan izinnya kepada kita hari ini. Kita memulai pada jam 10. Ya, baik. Karena memang secara cuaca sana juga lumayan di layar kesini hujannya besar sekali. Tapi alhamdulillah kepada Allah hari ini kita dapat berkumpul, dapat melaksanakan acara ini karena acara ini sangat positif. Dari namanya saja sudah positif, budaya positif. Ini adalah sesuatu yang perlu kita simak hari ini karena sebelumnya sempat pemateri menyampaikan pada saya bahwasanya hari ini bukan beliau ini untuk menggurui atau mungkin kalau bahasa Inggris nama mapatahan budaya kembali.
Menurut beliau tidak seperti itu, akan tetapi ini mungkin adalah sebagai apa ya, ungkapan mengingatkan aja, mengingatkan. Karena saya yakin Bapak Ibu juga insya Allah untuk materi ini boleh jadi sudah paham dan sudah terbiasa, tetapi sekali ini sangat penting untuk diingatkan. Karena apa? Karena kita sebagai guru adalah orang yang akan dihibur dulu oleh anak didik kita. Jadi sebelum kita mengajar sebelum memerintahkan kepada anak kita, maka kita nafsi, kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan sampai nyuruh ke anak, nah jangan rokok di dalam kelas, sementara kita sambil apa? Maaf ya, sambil merokok di kelas. Atau di rumah anak kita, nah ayo anak sholat maghrib, sementara kita sedang apa? Nonton sinetron. Kita ke anak kita menuntut kebaikan, sementara kita sendiri tidak melakukan itu. Maka yang terbaik adalah ibda nafsi, mulai dari diri sendiri. Maka insya Allah yang diingatkan oleh kita, oleh Bapak dan pemateri nanti, bahwasannya kita sebelum nanti ke anak-anak, jadi kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Semoga dengan itu anak-anak efektif ya. Jadi kalau dengan kata-kata mungkin mereka juga bisa apa? Kalau masih ngabalikin ya. Kalau dengan misalkan aksi nyata, dengan apa, dengan teladan, maka insya Allah dengan sendirinya kita akan mengikuti. Ibu Bapak sekalian, terus terang, kalau saya melihat agenda hari ini, saya rapat di Permata Ibu sosialisasi Reksa Pedas bersama, kalau di sini Presiden Sobat Bu Nunit ya, yang mewakili Bu Dosa. Akan tapi saya terus terang sangat mendukung acara ini. Acara ini insya Allah kita akan laksanakan dengan sebaik mungkin, dan saya mohon Bapak dan Ibu kita semua ya, semua mengikuti acara dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan sekali lagi apa yang menjadi tujuan daripada acara ini dapat tercapai, sehingga kita semangat walaupun cuaca seperti ini. Kalau cuaca seperti ini apa ya? Berada di mana? Di sekolah atau di rumah? Dan di rumah pun di mana tempatnya, nah itu yang kita. Tapi insya Allah saya melihat apa itu semangatnya, karena walaupun waktunya baru dimulai jam berapa, dan seperti ini, tapi insya Allah materi akan disesuaikan dan dikondisikan. Tapi kita semangat, la haula wala quwwata illa billah. Acara ini menjadi wasilah kita akan lebih baik lagi, khusus dalam melaksanakan tugas kita. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi aksi nyata budaya positif secara resmi saya buka. Iya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu materi untuk menyampaikan apa yang sudah disiapkan untuk disampaikan kepada kita semua. Demikian, bila bisa kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ujang dari Taufik atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari Bapak Diki Diana dan Ibu Adi Mulya. Langsung saja kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi atau diseminasi aksi nyata dari modul guru penggerak. Ini modul keempat tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila pemaparan kali ini bukan tadi kata Bapak Pasol, bukan menggurui misalnya mematahkan budaya terbaik, tapi sebagai sharing aja ya dari materi yang saya pelajari, yang saya alami di program guru penggerak. Baik, untuk mengefekkan waktu sebentar saya akan tolong disimak sebentar. Ada gangguan teknis. Ibu dan Bapak, materi kali ini diawali dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, ya, di mana beliau membedakan arti dari pendidikan dan pengajaran. Kadang-kadang kita menyamaratakan arti dari pendidikan dan pengajaran, ya. Bisa dibaca di sini. Pengajaran adalah atau merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini jadi pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan, ya. Tidak bisa dilepaskan karena pendidikan itu mencakup berbagai hal. Kita lanjut. Ini ya. Nah, di sini asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, dan baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luas. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru, ya, di mana pendidikan itu adalah tempat persemaian, ya, benih-benih budaya dalam masyarakat. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk bisa sebagai tempat benih, ya, tempat benih-benihan, menyampaikan benih-benihan dari mana? Yaitu siswa-siswi kita di sekolah, ya. Jadi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah itu dituntut untuk melatih dari siswa-siswa, ya, atau peserta didik kita itu supaya bisa meneruskan kelangsungan hidupnya, ya, maksudnya baik itu dari segi kebudayaannya, dari segi pengetahuannya, jadi bisa mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari atau dapat
Jadi filosofi pendidikan diantaranya dasar-dasarnya menurut Ki Hajar Dewantara itu kita itu harus bersifat menuntun kepada peserta didik, karena tujuan pendidikan itu ini kurang jelas, maaf ya sebelah sini, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini jadi kita sebagai guru itu harus mampu menuntun, harus mampu mendidik siswa itu sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, ya. Kalau misalkan sekarang kodrat zamannya kan abad 21, ya. Jadi kita dituntut dengan kecakapan abad 21, ya. Kemudian kodrat alamnya, di sini kita hidup di Indonesia, ya, terutama di daerah Bandung, misalkan, ya, daerah Indonesia Barat, misalkan. Ini tidak bisa disamaratakan pendidikan itu, misalkan kita melaksanakan pendidikan atau pembelajaran di kelas itu antara misalkan daerah yang kalau Bandung cuacanya misalkan dingin, ya, terus bergunung-gunung lah misalkan. Beda pendidikan atau pembelajaran yang dilaksanakan di pantai misalkan, ya. Jadi seolah-olah kita itu diharuskan menyesuaikan diri, ya. Pembelajaran di sekolah itu jangan mengajarkan yang di luar konteksnya, gitu, ya. Maksudnya seperti tadi konteks budaya, konteks alam dan konteks zamannya seperti itu. Kemudian filosofi pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara itu ada proses menuntun, ya. Jadi menuntun di sini diibaratkan kita itu sebagai petani, ya. Kalau petani itu berarti kalau misalkan bekerja itu misalkan di ladang, di sawah, itu menuntun. Artinya menuntun itu bisa nggak kira-kira petani itu menciptakan benihnya? Tidak, ya. Kalau benih itu sudah ada lah, misalkan, ya, bisa beli, bisa apa. Kemudian tumbuh kembangnya, bisa nggak kira-kira petani mengatur tumbuhnya seminggu harus misalkan kalau menanam jagung, misalkan seminggu harus 1 cm, nah, bisa prediksi seperti itu ya? Tidak bisa, ya. Nah, di sini petani itu hanya bisa menyediakan lahan atau ladangnya itu dengan proses pengolahan, ya. Jadi misalkan dengan mencangkul, dengan berpupuk, dengan perawatan misalkan siang dan malam, misalkan kalau misalkan cuacanya lebih bagus, misalkan musim hujan, perawatannya misalkan pengairannya tidak terlalu. Tapi kalau misalkan musim kemarau harus malam-malam juga diawasi karena kekurangan air, ya. Nah, diibaratkan juga tadi kalau kita sebagai guru itu sebagai petani itu tadi bibit-bibit yang kita tanam itu tidak semuanya unggul, dalam artian peserta didik itu semuanya itu tidak semuanya rata, ya. Dengan kemampuan yang sama, dengan kemampuan akademik yang sama, dengan latar belakang yang sama, pasti beragam, ya. Tapi dengan perlakuan yang baik, dengan perawatan yang baik, ya. Misalkan tadi dengan potensi yang berbeda-beda, tapi nanti di akhirnya hasil akhirnya akan diharapkan akan baik, gitu, ya. Walaupun mungkin tergantung juga dari siswanya tersebut, seperti itu. Nah, tadi, ya. Nah, di sini proses menuntun dari Ki Hajar Dewantara itu di sini bisa sambil dibaca, ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan sendirinya sebagai manusia maupun anggota masyarakatnya. Tadi, jadi kodrat, gimana kodrat yang mana? Kodrat
alam dan pada zaman, ya. Jadi kita sebagai pendidik itu harus pintar-pintar lah, harus mampu menyeleksi, harus mampu menyesuaikan kebutuhan peserta didik seperti itu. Kemudian, nah di sini pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan Tuhan pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan kekuatan pada, ya. Jadi petani itu kan tidak bisa mengubah. Tadi misalkan bibit-bibit yang ditanam itu tidak bisa diubah kan, tapi hanya bisa membimbing, hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya anak, misalkan dengan segala kodrat potensinya, hanya bisa membimbing, mengarahkan supaya tumbuh kembangnya sesuai yang kita harapkan, seperti itu, ya. Nah, dari filosofi pendidikan seperti itu, nah di sini ya tadi seperti yang telah disampaikan bahwa seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik, ya. Jadi misalkan tadi menanam jagung hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, tapi bukan memperbaiki secara langsung siswanya, gitu ya. Tapi kalau diibaratkan tadi benihnya itu sebagai siswa, gitu ya. Kita di sekolah berarti harus mampu memperbaiki, menumbuhkan bibit-bibit tersebut supaya tidak terganggu oleh hama-hama atau oleh jamur-jamur. Kalau misalkan di tanaman seperti itu, kalau misalkan di kelas kita itu harus bisa mengoptimalkan potensi siswa, ya. Jangan sampai segala potensi yang dimiliki siswa itu terbelenggu, kurang optimal, seperti itu. Di sini tanggung jawab guru. Nah, tanggung jawab guru yaitu menciptakan suatu lingkungan yang positif, tapi bukan hanya guru saja, semua warga sekolah, ya. Semua warga sekolah saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama, ya, dengan moto ideologi pendidikan, ya, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah, seperti itu. Kemudian dengan menciptakan suatu lingkungan yang positif seperti itu, maka diharapkan akan terjadi atau terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan yang baik akan muncul karakter yang baik dari siswa, seperti itu. Kemudian dari karakter-karakter baik siswa itu akan muncul menjadi sebuah budaya positif, ya. Maksudnya di sini budaya positif itu segala sesuatu yang bersifat baik, ya, tidak hanya yang dilakukan oleh siswa tapi juga oleh guru. Makanya semua warga sekolah melakukan sebuah budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti itu. Baik, itu sebagai ya, atau awal dari materi sekarang tentang budaya positif. Nah, Ibu Bapak, di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, tolong dijawab sejujurnya saja, ya. Setuju atau tidak setuju? Nah, ini coba Ibu dan Bapak, pernah tidak Ibu dan Bapak memberikan hukuman? Pernah, ya. Coba setuju tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju.
Bukan nggak salah, setuju atau tidak setuju saja? Setuju? Acungkan tangan yang setuju. Terima kasih. Baik, itu kan pertanyaan romantik yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Bagus ya. Saya tidak akan menilai benar salah, cuman ini kebiasaan-kebiasaan kan kemudian ada yang positif. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sering memberikan penghargaan. Nah, setuju ya? Kebanyakan setuju. Tapi nanti kita pelajari. Di sini ada perubahan paradigma. Nah, sebelum ke materi, saya akan membagikan secari kertas. Tolong ya. Siap. Tolong Ibu dan Bapak, di hadapan Ibu dan Bapak sudah ada secari kertas. Tolong siapkan alat tulisnya. Sudah ya. Nah, ini kita akan membuat proses apa ya, nanti perubahan paradigma tentang teori kontrol ya. Nah ini ya, jadi perintahnya ini, Ibu dan Bapak tolong tuliskan hal yang bersifat sangat penting, misalkan rahasia atau apa, tuliskan. Jangan sampai orang yang ada di pinggir Ibu dan Bapak mengetahui tulisan yang ada di secari kertas tersebut. Silahkan ya, silahkan. Bebas saja, tuliskan apa saja bebas. Tuliskan, kemudian nanti setelah tuliskan gulung kertasnya. Bebas saja, jangan sampai yang di pinggir Ibu dan Bapak mengetahui isi dari tulisan tersebut. Kalau sudah digulung, jangan sampai mengetahui apa? Nggak usah. Tuliskan dulu. Sudah, Ibu, Bapak. Nah, kalau sudah, tolong digulung. Kemudian kertas tersebut diletakkan di kepalan tangan. Sumpah. Sudah? Ya. Bangga sudah? Itu mah masa tidak berharga.
Kalau sudah, tolong semuanya atau yang duduknya berdampingan cari temannya untuk berpasangan, saling berhadapan. Oh ya, Pasangan aja sendiri. Berhadapan. Nah, jadi posisikan ibu dan bapak itu. Nah ini, ibu dan bapak bergantian nanti. Nah, misalkan yang duluan mau siapa aja dulu, silakan. Mau yang kanan dulu atau yang dulu. Nah, kalau yang misalkan berperan A dan B saja ya. Kalau yang misalkan yang A nanti berperan untuk mengepalkan tangan sampai sekuat tenaga. Kemudian kalau yang berperan sebagai B membujuk, mau mengancam, mau menghardik, mau menginjil, silakan. Ya, silakan berdiskusi dengan aman. Ya. Silakan. Nanti akan saya beri waktu 30 detik, nggak lama. Pokoknya yang posisi A itu mengepalkan tangan, yang B mau membujuk, mau ngarik ketek, mau memberi hadiah, silakan. Tolong ya, bujuk semampunya sampai mau membuka atau tetap sekuat tenaga mau mempertahankan, silakan. Saya hitung mundur ya, 30 detik saja. 3, 2, 1, silakan. Kemudian yang bagian dari yang A silakan yang B mau dikasih uang, kasih hadiah, silakan. 3, 2, 1, silakan. Ibu dan bapak, kira-kira tadi filosofi atau analogi dari kegiatan barusan apa saja yang ibu dan bapak dapatkan? Coba sebelum membahas ke yang tadi. Ada yang mau berpendapat? Terima kasih kepada Bapak Dudi yang memberikan waktunya. Untuk ulasannya mungkin kalau menurut saya dari permainan atau games ini, jadi kita harus bisa mempertahankan istilahnya prinsip atau apapun yang kita dapatkan atau kita miliki, apapun itu
apalagi kalau memang hal yang bersifat istilahnya pribadi atau rahasia ya, sehingga diiming-imingi apapun, mau harta, mau apapun, ataupun istri, ya, misalnya jadi 2, 3, 4, itu akan tetap kuat kalau prinsip kita sudah kuat. Terima kasih kepada Pak Ikin atas komentarnya atau pendapatnya mengenai kimisi yang tadi. Baik, Ibu dan Bapak, tadi kegiatan mengepalkan tangan, ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Coba yang tadi berperan sebagai B membujuk A kan gitu ya? Ada yang berhasil tidak? Ada. Yang A itu berhasil terbujuk oleh B, ada? Acungkan tangan. Ada? Masih. Sudah? Begini berhasil terbujuk oleh Pak Yanto. Ya. Kemudian sebaliknya ada yang B terbujuk atau berhasil terbujuk dengan bujukan dari A, ada? Tidak ada. Nah, Ibu dan Bapak, permainan ini sebetulnya mengajarkan kepada kita sebetulnya siapa sih yang bisa mengontrol kita itu? Diri sendiri, ya. Walaupun kita dibujuk oleh orang lain dengan iming-iming apapun, dengan ancaman apapun, dengan rayuan apapun, tetap yang mengontrol perilaku kita ya itu adalah diri kita sendiri, betul ya. Walaupun tadi Pak Ustadz pernah dibujuk dengan uang ya, kita berhasil ya, kita berhasil. Nggak tahu ini apakah kurang ada apa ya. Nah ini sebuah analogi ya bagi kita sebagai pendidik ya, sebagai pendidik. Kadang-kala kita itu sering membujuk kepada peserta didik alias siswa, sering nggak? Sering ya. Kita misalkan ayo anak-anak kita apa misalkan siapa yang mau ke depan, ibu akan kasih hadiah atau bapak akan kasih hadiah seperti itu ya. Tapi itu ya pada dasarnya kalau misalkan anak menurut kepada kita itu hakikatnya bukan kita yang mengontrol siswa, tapi siswa sendiri yang membiarkan diri mereka untuk dikontrol oleh guru, untuk dikendalikan oleh guru. Kalau misalkan anaknya tetap mungkin, apakah mau kita cambuk atau gimana? Kan tidak mungkin ya. Nah, berarti pada dasarnya kalau misalkan siswa menuruti kepada kita itu pada hakikatnya siswa sendiri yang mau diatur oleh guru ya. Pada dasarnya tetap ya siswa itu yang mengontrol diri mereka, sehingga karena inisiatifnya ingin dikendalikan oleh guru maka istilah nama bahasa Sunda nama leah sebenarnya, jadi mau dikendalikan oleh guru atau menuruti keinginan guru. Nah yang ini tadi ya, kalau dulu paradigma pendidikan atau paradigma dari perubahan tingkah laku itu dari stimulus respon, nah sekarang itu berubah Ibu dan Bapak ya, sekarang diubah menjadi teori kontrol ya, dari siapa itu kalau misalnya dari William Glasser. Nah Ibu dan Bapak di sini perubahan paradigmanya bahwa menjadi sebuah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Seperti yang tadi saya ungkapkan, kita membujuk siswa untuk mengerjakan sesuatu ya. Bukan guru yang mengontrol, jadi sebuah ilusi. Sebenarnya pada pihaknya adalah siswa yang mau dikontrol oleh guru seperti itu. Kemudian ada sebuah ilusi bahwa pendidikan
bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, misalkan kita dengan mengomentari siswa, mengkritisi siswa, kita dapat mengubah karakter, itu patahan bahasa yang nama penginginnya. Nah, itu juga sebuah ilusi, karena walaupun misalkan kita memberikan nasihat, memberikan arahan, kalau siswa sendiri tidak mau berubah, tetap, betul nggak? Ya. Iya, tetap ya siswanya gitu-gitu kan. Nah, berarti dalam diri siswa sendiri sebetulnya ya kontrolnya. Kemudian ada lagi, nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, sama juga kita memberikan rayuan, bujukan, pokoknya yang bersifat bermanfaat menurut kita diterapkan kepada siswa, itu juga sebuah ilusi. Hakikatnya tetap siswa tersebut yang menemukan nilai-nilai positifnya dari diri sendiri juga. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Ibu dan bapak mungkin di sini ada yang sudah berumah tangga, ada yang masih gadis. Jadi kalau kita memiliki anak, kalau di rumah, kalau di sekolah kita memiliki siswa sebagai anak didik, nah kita sebagai orang dewasa kadang-kala kalau misalkan menginginkan sesuatu, kalau ingin seorang anak itu melakukan sesuatu, kadang-kala anak itu suka dipaksa. Betul tidak? Betul ya. Itu teralami juga oleh saya tetap ya. Hak-hak kita ya sebagai orang tua kadang-kala lebih egois mungkin ya. Kita sering memaksa kepada siswa, memaksakan kehendak supaya anak itu menurut kita ya, menurut kita. Nah, itu juga sebuah ilusi. Nah, karena menurut teori kontrol tetap yang memiliki kontrol diri itu tetap anak juga, ya seperti itu. Nah, ini ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari diri sendiri atau siswa ya. Kemudian tadi dari teori stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi maksudnya di sini guru itu memaksakan kehendak supaya siswa itu menuruti kepada guru. Padahal menurut teori kontrol yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi maksudnya kalau kita berpendapat seperti ini, pada orang lain juga punya pandangan sendiri. Kita harus memahami orang lain seperti itu. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul tidak? Kalau di sekolah misalkan anak berperilaku buruk itu merupakan suatu kesalahan. Kita sering mengukur bahwa anak tersebut berbuat kesalahan, ya seperti itu. Tapi menurut teori kontrol, anak berlaku seperti itu, anak tersebut memiliki tujuan padahal. Anak tidak menuruti kita atau melanggar suatu kesalahan menurut kita, padahal anak tersebut punya tujuan tertentu, ya seperti itu. Kemudian menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kalau menurut teori yang baru, teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kalau misalkan guru berpendapat bahwa kita sebagai guru dapat mengontrol seluruh siswa, padahal pada hakikatnya adalah siswa sendiri yang mengontrol dirinya sendiri, seperti itu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau misalkan kita di kelas, anak dibujuk untuk mengerjakan sesuatu, tetap anak tidak mau. Apakah sering nggak ibu dan bapak
melakukan pemaksaan supaya anak berbuat sesuatu? Atau pernah tidak? Pernah, ya. Nah, harusnya kita itu harus kolaborasi dengan organisasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya jadi kita itu memberikan pilihan-pilihan baru, menetapkan suatu kesepakatan dari semuanya untuk melakukan pilihan-pilihan alternatif, ya. Jadi tidak memaksakan kehendak kita, tapi memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan pilihan, ya. Kadang-kala kan kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, kalau dulu berprinsip teacher center kan, ya. Kalau sekarang kan dari student center, jadi anak diberi kesempatan seluas-luasnya di dalam kelas seperti itu. Kemudian kalau dulu menurut teori stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Nah, menang kalah itu artinya jadi siapa yang kuat, yang berpendapat, siapa yang berkuasa itu yang dianggap menang. Kalau guru kan di kelas itu bersifat kuat lah, ya, itu yang mengontrol. Anggapannya seperti itu. Segala sesuatu yang diucapkan guru harus dituruti. Padahal menurut teori yang baru itu harus berpikirnya menang. Kalau yang tadi guru sebagai pemenang, murid sebagai pengkalah, menuruti. Kalau yang sekarang menampung seluruh aspirasi, guru dapat guru dapat membujuk siswa tanpa istilahnya siswa juga tanpa merasa bersalah atau merasa terpaksa seperti itu. Kemudian, nah ini ya disiplin positif. Nah, teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser itu diantaranya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya, seperti yang tadi diantarkan. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak itu berbuat sesuatu yang ada di kelas, ya, di sekolah, ya, dalam proses pembelajaran itu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang mungkin kalau dalam pandangan kita seperti yang tadi diungkapkan itu misalkan melakukan kesalahan, padahal anak tersebut ada sesuatu tujuan, ya. Kemudian William Glasser itu mengungkapkan bahwa model berpikirnya menang-menang, seharusnya kolaborasi, ya, kemudian kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru, ya, berpikirnya menang-menang. Kemudian yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, ya. Jadi menurut William Glasser itu setiap orang itu, setiap anak itu memiliki karakter, memiliki keinginan, memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita sebagai guru harus bisa menampung, harus bisa mengakomodir segala kebutuhan yang diinginkan oleh siswa, ya, supaya perkembangan siswa tersebut berjalan secara positif. Kemudian ini ada beberapa hal, ada sebagian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ande mungkin untuk teori kontrol sampai di sini, kemudian kita beralih ke disiplin positif, ya. Nah, Ibu dan Bapak, materi yang kedua yaitu disiplin positif. Ibu dan Bapak sering tidak mendengar kata disiplin? Sering. Ada yang mengungkapkan apa maksud dari disiplin? Bapak mau? Ya, disiplin, ya. Kita sering mengatakan disiplin itu sebuah
kepatuhan, sebuah hukuman kadang-kadang. Tapi menurut asal katanya, disiplin itu artinya belajar. Kita sering mendengar disiplin ilmu, misalkan disiplin ilmu fisika, kalau dulu seperti itu ya. Disiplin itu artinya belajar. Tapi kadang-kala kita itu mendefinisikan disiplin itu sebuah perilaku yang diinginkan oleh kita supaya dilakukan oleh murid atau dilakukan oleh orang lain. Kalau orang lain melakukan sesuai yang kita inginkan, maka orang tersebut dikatakan disiplin. Padahal bukan seperti itu. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Ini bisa dibaca. Kemudian dari disiplin yang kita pelajari, kita sebagai pendidik itu harus menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bersifat positif, tapi tidak membatasi baik itu agama, suku, pokoknya yang dianggap baik menurut kita tanpa memandang status dan sebagainya, itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita di sekolah, terutama kurikulum sekarang, nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan di sekolah itu yaitu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Ya, ada berapa? Ada 6 ya. Bisa dibaca: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernama etis, berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai kebajikan universal itu sangat banyak ya. Ini hanya sebagian karena kita difokuskan kepada Pancasila. Nilai kebajikan universal itu banyak, misalkan jujur, tanggung jawab, dan sebagainya ya, yang bersifat. Ini ada materi yang ketiga, yaitu teori motivasi. Nah, seperti yang tadi dari analogi permainan yang tadi, ada teori motivasi bahwa seseorang itu melakukan sesuatu itu, kan tadi misalkan A dibujuk oleh B, ya misalkan menuruti. Ya, motivasinya ya menuruti karena misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ketidaknyamanannya berupa ancaman, kamu ke bereng misalkan balik ke balero atau kemudian jauh kemana, bisa seperti itu. Maka orang lain akan menuruti kita ya untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena proses berpikirnya tadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau tidak menurutinya, kita akan seperti apa? Ya, begitu. Kemudian teori motivasi yang kedua, kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tadi Pak Ustadz mau melakukan, seandainya tadi mau membuka tangannya, dibujuk oleh Bapak kepala dengan uang rayuan, nah, apa yang akan saya dapatkan dengan membuka uang ya, sebesar sekian ya. Kalau misalkan membuka, berarti motivasi melakukan sesuatunya karena ada imbalan seperti itu. Kemudian teori motivasi yang ketiga, ada juga untuk menghargai diri sendiri ya. Jadi intinya, kalau untuk yang ketiga itu muncul dari diri sendiri. Untuk yang kesatu dan kedua ini bersifat eksternal dari orang lain ya. Dari ancaman kalau yang satu misalnya atau hukuman, kalau yang kedua imbalan tetap dari orang lain juga. Kemudian kalau yang ketiga itu motivasinya dari internal atau dari diri sendiri ya. Ini dari tujuan utama dari disiplin positif. Nah ini ya, perilaku merdeka. Maksudnya tadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginan diri sendiri, mau membuka
kepalan tangan, mau menutup, itu tetap yang mengendalikan itu diri sendiri harus merdeka, ya. Bisa dibaca. Jadi tidak terlepas dari perintah, tetapi juga sangat memerintah diri sendiri, artinya keinginan sendiri, ya, tidak timbul dari orang lain. Ini ada dipercepat ya, karena maksud. Nah, hukuman dan penghargaan. Nah, tadi supaya melakukan sesuatu itu kita kadang-kala memberikan hukuman dan penghargaan. Tapi di sini ada sebuah pernyataan bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Pada dasarnya kita melakukan atau memberikan penghargaan itu adalah memberikan hukuman kepada orang lain. Bisa dibaca di sini dalam arti meminta atau menuntut seseorang melakukan sesuatu menuju tujuan dan para yang menuju dorongan ke sana. Terus dan ada juga faktor ketergantungan. Ada beberapa dampaknya, ya. Ada yang berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Kemudian penghargaan itu menghukum seseorang. Maksudnya seperti apa? Ada yang tahu tidak? Bahwa dari kita itu misalnya memberikan penghargaan itu adalah pada dasarnya adalah menghukum. Ada yang berpendapat? Nah, di sini maksudnya tadi penghargaan itu memberikan hukuman itu. Jadi kalau kita misalkan di kelas itu memberikan penghargaan kepada seseorang anak, gitu ya, misalkan kepada seorang siswa, itu pada dasarnya menghukum dia supaya apa? Atau misalkan akibatnya jadi bagaimana? Dengan memberikan penghargaan kepada seseorang itu bisa saja perilaku yang kedua itu, misalkan dia itu jadi sombong, jadi takabur, jadi malas belajar karena sudah merasa belajar sendiri juga sudah mendapatkan penghargaan, ya. Jadi mungkin bisa dikatakan bisa menjadi hukuman itu membuat negatif, ya, menjadi bukan mendorong, ya, bukan menjadi motivasi, tapi menjadikan sebuah leha-leha lah gitu, ya, sebuah bukan motivasi jadi timbulnya, gitu, ya, tapi menjadikan doan lah misalkan, ya, semangatnya seperti itu. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, seperti apa? Nah, di sini kadang-kala kita itu memberikan penghargaan itu supaya siswa itu apa, ya, kurang apa, ya, misalkan kita memberikan penghargaan itu supaya siswa itu berani tampil atau berani berpendapat, padahal siswa tersebut misalkan kurang motivasinya, ya, jadi kurang kepatuhan. Kalau misalkan siswa itu mau berpendapat secara langsung itu lebih baik seperti itu. Terus yang ketiga itu penghargaan tidak efektif. Kalau misalkan ibu dan bapak di kelas memberikan penghargaan kepada siswa secara terus-menerus, kira-kira apakah anak itu akan terus termotivasi atau tidak? Tidak. Bosannya, misalkan setiap anak dikasih permen, terus misalkan yang dikasihkan akan bosan kan? Nah, itu berarti tidak akan efektif lama-kelamaan. Paling dari hadiah misalkan tidak mau, ya, teman-teman. Ingin yang bervariasi seperti itu, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Bisa dipahami nggak? Merusak hubungan seperti ini. Kalau misalkan kita sebagai tim di sekolah, ibu dan bapak guru, misalkan ibu bapak kepala sekolah memberikan pujian kepada seorang guru,
karena misalkan kedisiplinan dia hadir ke sekolah di depan guru yang lain bisa menimbulkan misalnya, wah saya tahu kayak nggak kan gitu ya, atau nanti saya tahu ujian, saya tahu itu di istilah nama yang diberikan ujian teh anggar guru yang tak orang mas gitu, sekali misalkan datang disiplin juga kita berikan, bisa juga seperti itu. Murid juga sama, yang dipuji itu terus pinter dulu, anak kasep bagus pinter, yang lain misalkan sekali berbuat hal-hal yang positif tidak diberi penghargaan, maka anak yang lain saya tahu anak emas ya seperti itulah ya. Gambarannya seperti itu. Jadi bisa menimbulkan ketidakharmonisan di antara siswa atau di antara rekan-rekan. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Seperti yang tadi, dengan memberikan penghargaan, karena misalkan anak itu sudah merasa jumawa, belajarnya jadi leha-leha, maka akan tersalib oleh siswa yang belajar sungguh-sungguh yang tidak diberi penghargaan. Bisa terjadi seperti itu, ya. Kemudian ya sama, penghargaan itu mematikan kreativitas, hampir sama ya. Jadi dengan memberikan terlalu sering penghargaan akan membuat orang lain itu atau siswa tersebut menjadi kurang motivasi, ya, kurang kreativitas, kurang motivasi sama ya. Nah ini ya program kebajikan atau apresiasi. Nah seorang guru itu kalau memberikan apresiasi itu langkah-langkahnya atau diantaranya harus memberi dukungan secara khusus. Jadi istilahnya kalau memberikan penghargaan, pujian dan sebagainya hal yang bersifat positif itu disesuaikan dengan kondisi siswa. Kadang-kala kan anak itu misalkan si mau yang dipuji nanti naona gitu benten-benten lah ya khusus. Kemudian beri dukungan, beri pengakuan secara pribadi. Ya, seperti yang tadi kalau misalkan di depan orang lain, di depan anak yang lain mungkin bisa menimbulkan tadi dukungan yang jelek ya, merusak hubungan. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi seperti yang tadi, kalau kita memberikan pujian, kita kasih tawahe gentosan. Kadang-kala kalau misalkan si A karena kerajinannya, si B karena kerapihannya, jadi bergantian. Jangan begitu saja ya. Jadi supaya anak itu kehadirannya merasa dihargai ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi kalau istilahnya kenang-kenangan. Kalau misalkan kita sering memberikan pujian atau apresiasi misalkan, kita itu harus konsisten sering. Kemudian fokus pada proses ya. Jadi kadang-kala kita itu misalkan memberikan pujian itu karena misalkan ningalna hasilnya halus saya bagus, padahal menang dirawan tapi menang mencontek ya, menang ngajiplak misalkan menggambar, padahal yang lebih utamanya adalah prosesnya seperti itu. Nah ini ada beberapa contoh pengakuan apresiasi. Jadi kata-katanya bisa digunakan. Misalkan kemarin saya perhatikan ibu kamu rapi atau apa seperti itu ya. Saya menghargai Anda, saya menghargai kamu. Misalkan karena misalkan sikapnya yang sopan seperti ini. Adalah beberapa kata yang dapat digunakan sebagai bentuk apresiasi kepada siswa ya, seperti itu. Nah ini ibu dan bapak tadi kita kan sering memberikan hukuman
kita sering memberikan pujian khusus untuk hukuman dan konsekuensi. Ibu dan bapak diharapkan bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Coba perhatikan ibu dan bapak, tolong sebutkan apakah termasuk hukuman atau konsekuensi dari pernyataan yang ada di depan. Tolong disebutkannya, kesepakatan masing-masing aja. Mencatat sekali dalam buku, menuliskan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat sekolah. Jadi siswa itu terlambat ke sekolah, jadi karena sebagai bentuk ininya hukuman atau konsekuensi. Kalau misalkan satu halaman nulis terserah tulis, hukuman atau konsekuensi? Coba ya. Kemudian kalau kita melakukan suatu kepada murid, misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman. Coba. Ya, betul, hukuman. Kemudian ada lagi, misalkan sebuah pernyataan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman konsekuensi. Sekarang yang keempat, kalau ada pernyataan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Tuh, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Coba kita lihat lagi. Tuh. Kemudian yang kelima, yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Dan tidak menggunakan sepatu hitam. Oh ya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah, jadi menggunakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oh iya, tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya Pak, salah ketik. Jadi disuruh nyeker seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Apakah seperti itu di sekolah kita? Tidak. Apakah ini bentuk hukuman? Ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK yang pagi ini. Konsekuensi. Hukuman? Konsekuensi. Jadi ibu dan bapak bisa istilahnya memilih mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Ini semua jujur saya juga kadang-kala melakukan hal-hal seperti ini. Nah ini kita kategorikan dengan konsekuensi atau hukuman, ya. Nah ini ibu dan bapak, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau di hukuman itu sesuatu itu yang bersifat menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Jadi sebab akibat, ya bisa dikatakan seperti itu. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman jangka waktunya lama. Ya. Jadi kalau anak itu misalkan merasa tersakiti itu bisa menjadi dendam. Ya, dari SD sampai ke SMA mungkin teringat pernah ditampar misalkan oleh ibu bapak guru itu, padahal
anak itu misalkan melakukan suatu kesalahan yang sepele, bisa menjadi dendam. Tapi kalau konsekuensi, misalkan jangka waktu pendeknya seperti ini. Kalau misalkan tadi tidak mengerjakan PR, anak tersebut harus menyelesaikan hukumannya misalkan. Bukan hukuman, konsekuensinya misalkan harus mengerjakan terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Sekarang tidak mengerjakan PR, kerjakan dulu di luar baru masuk, seperti itu. Itu menyakitkannya atau menderitanya sebentar selama mengerjakan. Kalau sudah selesai, mungkin sudah selesai. Itu konsekuensi. Bisa dibaca ya di sini. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, kemudian anak menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan stimulus respon sebab akibat. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Bisa dibaca untuk selanjutnya. Nah di sini ada hukuman itu bisa menyebabkan emosi anak itu bisa marah, membuat merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Bisa juga seperti itu. Kadang-kadang kan misalkan kita memberi hukuman kepada siswa itu, kita tidak mempedulikan rasa harga diri siswa. Yang penting anak tersebut melakukan sesuai dengan kesalahannya misalkan. Padahal anak tersebut misalkan merasa dilecehkan harga dirinya, dipermalukan di depan teman-temannya. Sedangkan kalau konsekuensi itu hanya kehilangan hak, terus dibuat tidak nyaman. Tadi hak misalkan tadi anak tidak mengerjakan PR, kehilangan haknya sebentar. Kalau anak yang lain belajar di kelas, anak yang belum mengerjakan PR di luar, tapi hanya sebentar ya kehilangannya. Kemudian ya di sini ada dibuat nyaman, tetap diasingkan untuk sementara. Jadi diasingkan tadi di luar, sudah selesai masuk lagi ke kelas. Nah, di sini ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Kalau tadi kita mengenal hukuman, konsekuensi, sekarang ada istilah yang baru, yaitu restitusi. Kalau dibilang sifatnya ya, kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu netral. Sebab akibatnya gitu ya. Kalau restitusi itu bersifat positif. Nanti untuk lebih jelasnya bagaimana itu restitusi oleh materi yang kedua, namun di sini ada beberapa perbedaan, bisa sambil dibaca. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tadi tidak mengerjakan PR, hukum misalkan dengan push up 10 kali. Menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sebab jika saya melakukan kesalahan maka saya harus seperti apa. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi tidak seperti itu. Siswa itu diberikan pilihan. Kalau misalkan siswa melakukan suatu kesalahan, kira-kira apa yang mau dilakukan oleh siswa? Kita memberikan pilihan, ya, sesuai dengan kesepakatan yang disepakati sebelumnya, karena kita harus menyepakati dulu supaya seragam, ya. Kemudian tadi kalau hukuman itu tidak nyaman dalam jangka waktu panjang, kemudian konsekuensi itu jangkanya pendek, kemudian kalau restitusi itu bersifat menguatkan, jadi bukan membuat tidak nyaman tapi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, seperti itu. Banyak lah ya. Nah ini mengenai restitusi sebentar lah, tidak terlalu banyak. Nah, bisa dibaca. Mohon Bunda Bapak silakan baca. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini
Bisa dibayangkan tidak? Bisa dibayangkan? Nah ini kalau masih gampang baca. Ini sesuatu yang baru, lebih jelasnya nanti oleh Ibu atau Bapak bisa dijelaskan bagaimana prakteknya restitusi itu, ya. Nah, di sini restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan duit untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau anak itu melakukan suatu kesalahan, apa yang mau dilakukan itu didiskusikan untuk sehingga tak ukur. Kalau misalnya membuat kesalahan, hukum maksudnya, ya. Tapi kalau sekarang itu dengan para hukum sekarang itu, anak itu diberikan kesempatan untuk memilih lah, kasarnya seperti itu. Tapi sesuai dengan keinginan mereka. Karena apa? Di sini yang ditekankan itu supaya karakter mulianya, tujuan positifnya muncul. Kan kadang-kadang kita memberikan hukuman itu kalau di kelas, ya saya sendiri lah ya, sering memberikan hukuman itu dengan maksud supaya anak itu baik. Itu kan kita memberikan hukuman itu supaya anak itu baik. Padahal tadi sesuai dengan analogi yang tadi permainan, siapa yang mengontrol diri kita itu? Diri sendiri. Kalau misalkan oleh guru disuruh, tetap yang mengontrol kan guru. Harusnya anak yang mengontrol diri sendiri seperti itu, ya. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Di antaranya yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setelah anak misalkan melakukan kesalahan itu bukan untuk menebus, tapi untuk memperbaiki, ya, untuk belajar. Terus restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Seperti yang saya jelaskan, jadi restitusi itu tidak dipaksakan oleh guru, tapi tawaran, ya, misalkan mau apa, ya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi maksudnya restitusi itu harus berasal dari siswa itu sendiri, ya, bukan dari guru yang melakukan sesuatu ini. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi memberikan muridnya. Nah, itu mungkin barangkali pemaparan dari saya atas kesediaan dan Bapak memperhatikan, mendengarkan pemaparan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.